Kemendikbudristek meminta agar peraturan tersebut tidak ditafsirkan di luar konteks dan parsial. Kemendikbud menegaskan peraturan Menteri fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Pak Khalil, saya tahu bagaimana pandangan yang disampaikan ini kaitannya dengan semangatnya tidak ada yang salah, tapi disebutkan muatannya ini bisa kebablasan. Maksudnya bisa dijabarkan? Persis, semangatnya untuk menghapus kekerasan, atau saya sering menyebutnya lebih nyaman itu kejahatan ya. Karena kekerasan itu mungkin bisa konotasinya positif, bisa juga negatif, meskipun didefinisikan di atas di Permendikbud Dikti itu adalah berkenaan dengan pelecehan ya. Tapi saya lebih untuk membuat kata yang menakutkan tentu adalah kejahatan seksual. Semangatnya boleh, semangatnya. Tetapi isinya mau dipahami bolak-balik gimana pun, tetap di situ adalah pemahaman yang dimana kekerasan atau kejahatan pahami jahat kalau itu tanpa persetujuan. Dan itu menyalip terhadap norma pendidikan nasional kita, bahwa kita ingin mencipta manusia yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Ketika itu mengacu pada ketuhanan yang Maha Esa, berarti normanya adalah norma agama, agama apapun. Kalau saya Muslim adalah sebagaimana di Majelis Ulama adalah berdasarkan Islam, bahwa persoalan kekerasan atau kejahatan seksual itu bukan persoalan persetujuan, tapi persoalan legal dan tidak legal. Jadi kalau tidak legal itu meskipun disetujui itu termasuk adalah pelecehan atau termasuk ada kejahatan seksual. Bacakan satu pasal di pasal 5 ayat 2 ya, pasal 5 ayat 2 di poin I, ini poin I aja. Coba dimaknai yang menurut tadi itu adalah tidak mengandung kesalahan, tidak kontroversi. Mengatakan di sini di I mengintip atau dengan melihat ban di sini kemudian mengatakan yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi. Kemudian juga di situ ada yang berkenaan dengan persetujuan korban. Di situ ada berkenaan dengan mengambil, merekam, dan semua ada disebutkan di poin F juga begitu. Tanpa persetujuan dengan korban, menggugah foto tubuh dan informasi pribadi, semua dikaitkan dengan tanpa persetujuan korban. Pak Khalil, jadi, kalau disetujui oleh korban, mengapa frasa persetujuan ini menjadi masalah? Lagi artinya norma itu dibatasi kepada suka sama suka. Jadi kalau suka sama suka berarti dianggap legal, pun secara agama itu tidak legal umpamanya. Seperti hanya di pasal 3-nya, pasal 5 ayat 3-nya menyebutkan bahwa persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, dianggap tidak sah dalam hal korban memiliki usia belum dewasa. Berarti persoalan kedewasaan dan persoalan suka sama suka. Padahal dalam norma kita, dalam pendidikan itu adalah berkenaan dengan legal dan tidak legal, bukan suka sama suka. Ini poin menurut saya yang paling krusial di dalam Permendikbudristek ini. Kalau Mbak Naila itu di perspektifnya orang yang menjadi korban, saya lebih besar lagi yang menjadi korban dan sebagai anak bangsa. Coba lihat di poin L-nya ini. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Berarti kalau persetujuan berarti kita melihatnya gimana di kampus? Kan bukan hanya sama-sama setuju lalu dia gosok-gosokkan atau apa depan kampus. Apakah kita yang mohon maaf Pak Khalil, tapi kan tak lantas norma, dengan adanya aturan itu kan tidak orang langsung tidak melakukan itu. Kan ada tata tertib, ada aturan di kampus yang juga melarang dan ada etika yang juga menjadi bagian dari hal yang dipatuhi oleh mahasiswa. Makanya kan gitu, ketika aturan lebih atas itu nanti memberikan norma, akan dipatuhi oleh kampus lebih norma, Bang Abraham. Kalau dibuka, berarti kan tergantung pada kampusnya. Kalau kampusnya mengikuti Permendikbudristek ini, membuka juga, berarti di depan kampus kan boleh dong melakukan seperti halnya yang disampaikan di sini, menyentuh, mengusap, meraba, memegang. Atau di sini disahkan kalau suka sama suka.
Ini bukan masalah legalitas yang tadi, ini bukan melegalkan, tapi nyatanya diperbolehkan dan tidak dianggap pelecehan, dan tidak dianggap kejahatan, dan tidak dianggap melawan norma, dan tidak dianggap melawan terhadap tadi umpamanya sistem pendidikan nasional kita. Yang kedua, kalau Mbak Naila mendidik anaknya, kamu kalau dipeluk merasa nggak nyaman, kamu meronta ya, kamu jangan mau. Kalau kami bukan begitu cara mendidiknya, kamu dipeluk siapapun yang bukan mahramnya, kamu tidak boleh. Jadi bukan karena persoalan setuju dengan orang lain, itu konsep pendidikan di kami bedanya barangkali konsep yang itu berdasarkan persetujuan, kami berdasarkan pada norma. Sehingga bukan pada soal dipeluk enak kamu diem aja meskipun bukan mahramnya. Kalau kami bukan, Anda jangan lakukan kalau kamu juga halal. Ini di masalah yang krusial seperti inilah persepsinya berbeda. Oke. Di sini ada berdasarkan pada individu semata, sementara kami menganggap ini norma yang harus kami tegakkan, bukan hanya persoalan yang dua mojok-mojok kan kita nggak enak. Tengah malam lewat ada orang kan biasa yang tempat yang remang-remang itu. Itu sama-sama suka. Nanti di kampus seperti itu, kampus tidak melarang. Kenapa? Karena Permendikbudristek tidak melarangnya. Apakah berarti kampus ini melanggar Permendikbudristek? Ya itu yang beda. Pola pemandangan teman-teman yang pada pandangan konsen tadi aja persetujuan. Persetujuan kan sangat relatif nantinya. Sementara kita sudah punya tujuan pendidikan agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Kalau dasarnya beriman bertakwa, tadi bicara soal undang-undang KUHP berkenaan dengan orang, berkenaan dengan kekerasan, malah dengan mengacu pada undang-undang itu tanpa persetujuannya dibuang. Menyentuh di depan umum, mengusap, meraba, itu nggak usah pakai persetujuan. Mau persetujuan mau tidak persetujuan, itu adalah kekerasan. Kalau kita berdasarkan norma beriman dan bertakwa, di sini letaknya memberikan di sini ruang terbuka, padahal membaca undang-undang lain yang sudah ditutup. Itu bertentangan apa yang dikatakan oleh Mbak Naila. Yang kedua berkenaan dengan orang tua, suami kepada istri. Di situ kan ada norma lain berkenaan dengan nyaman dan tidak nyaman. Nanti bisa saja suami meluk istrinya karena nggak nyaman, dianggap kekerasan. Di situ yang berbeda antara kami dengan mereka. Dalam konsepnya hanya pada nyaman dan tidak nyaman, perasaan setuju dan tidak setuju. Jadi kita ada aturan norma yang tadi berdasarkan kami mohon maaf waktu